Bayangkan kecambah, sayuran mungil, renyah, dan segar, yang seringkali menjadi pelengkap setia di berbagai hidangan Nusantara. Meski ukurannya kecil, kehadirannya selalu mencuri perhatian, baik dari segi rasa maupun tekstur. Tidak heran jika banyak orang menganggap kecambah sebagai simbol makanan sehat yang mudah diolah dan cocok untuk segala usia. Kita bisa menemukannya di lumpia yang gurih, soto yang hangat, atau gado-gado yang penuh warna. Hampir di setiap sudut kuliner Indonesia, kecambah hadir sebagai pelengkap yang tak tergantikan. Namun, siapa sangka, di balik citranya yang sehat dan sederhana, kecambah ternyata menyimpan risiko tersembunyi, terutama bagi orang tua dan mereka yang sistem imunnya lemah. Banyak yang belum tahu bahwa mengonsumsi kecambah mentah bisa membawa bahaya yang tidak terlihat. Proses pertumbuhan kecambah yang hangat dan lembab, yang membuatnya cepat tumbuh dan segar, ternyata juga menjadi surga bagi bakteri berbahaya seperti Salmonella dan E. coli. Kondisi ini sangat ideal bagi mikroorganisme untuk berkembang biak tanpa terdeteksi. WHO telah berulang kali memperingatkan tentang wabah penyakit akibat kecambah mentah. Beberapa kasus besar di dunia bahkan bermula dari kecambah yang tampak segar, namun ternyata terkontaminasi. Data nyata menunjukkan kecambah bisa menjadi perantara infeksi serius jika tidak diolah dengan benar. Penelitian membuktikan, satu kecambah saja bisa membawa ribuan bakteri yang berbahaya bagi kesehatan. Pengetahuan ini sangat penting, terutama bagi keluarga yang ingin menyajikan makanan sehat di rumah. Jangan sampai niat baik untuk hidup sehat justru berujung pada masalah kesehatan yang tidak diinginkan. Efeknya bisa jauh lebih parah dari sekadar sakit perut. Pada beberapa kasus, infeksi dari kecambah mentah bisa menyebabkan komplikasi serius, bahkan rawat inap, terutama pada lansia dan anak-anak. Jadi, mari kita buka mata dan telinga, dan lihat kecambah dari sudut pandang baru. Jangan hanya tergoda oleh tampilannya yang segar, tapi juga pahami risiko di baliknya. Anggap saja kita jadi detektif kesehatan, menyelidiki si mungil yang berbahaya ini. Dengan pengetahuan yang tepat, kita bisa tetap menikmati kecambah tanpa rasa khawatir. Kita akan cari tahu bukti dari para ahli, mendengarkan saran dari pakar gizi dan keamanan pangan, serta merumuskan cara aman menikmati kecambah di rumah. Dengan begitu, kita bisa tetap sehat tanpa harus mengorbankan cita rasa. Siap? Setelah ini, Anda tak akan melihat tauge mentah di soto dengan cara yang sama lagi. Mari kita gali lebih dalam rahasia si mungil penuh kejutan ini, dan temukan cara terbaik untuk menikmatinya dengan aman. Sebelum kita membahas risiko yang mungkin tersembunyi di balik kecambah, mari kita bahas dulu mengapa kecambah begitu digemari dan sering disebut sebagai makanan ajaib. Tidak bisa dipungkiri, kecambah adalah gudang nutrisi yang luar biasa. Banyak orang menambahkannya ke dalam menu harian karena kandungan gizinya yang melimpah. Dalam 100 gram kecambah kacang hijau, terkandung vitamin C, vitamin K, folat, protein nabati, dan serat yang sangat bermanfaat untuk tubuh. Selain itu, kecambah juga mengandung mineral penting seperti zat besi, magnesium, dan fosfor. Serat yang ada di dalam kecambah membantu memperlancar pencernaan, mencegah sembelit, dan menjaga kesehatan usus secara keseluruhan. Ini sangat penting untuk menjaga metabolisme tubuh tetap optimal. Proses perkecambahan sendiri meningkatkan ketersediaan nutrisi, membuat vitamin dan mineral di dalamnya lebih mudah diserap oleh tubuh. Bahkan, beberapa antioksidan juga meningkat selama proses ini. Tak heran jika kecambah sering dijuluki sebagai makanan super, karena manfaatnya yang begitu banyak dan beragam. Menambahkannya ke dalam salad, sup, atau tumisan adalah cara mudah untuk meningkatkan asupan nutrisi harian tanpa usaha ekstra. Teksturnya yang renyah dan segar juga memperkaya rasa serta tampilan hidangan, membuat makanan jadi lebih menarik dan lezat. Namun, di balik semua manfaat itu, kita tidak boleh terlena. Penting untuk tetap waspada dan memahami bahwa ada risiko yang perlu diperhatikan. Mengabaikan sisi gelap kecambah sama saja seperti mengagumi harimau tanpa sadar akan cakarnya. Indah, tapi tetap harus hati-hati. Jadi, meskipun pujian untuk kecambah memang pantas diberikan, kita juga harus tahu dan memahami kelemahannya agar bisa mengambil keputusan yang bijak. Sekarang, mari kita lanjut ke sisi yang lebih menegangkan dari kecambah, yang seringkali luput dari perhatian banyak orang. Siap-siap, karena meski kecil, bakteri yang bisa bersembunyi di kecambah dapat menjadi lawan besar bagi kesehatan kita. CDC dan WHO
telah berulang kali memperingatkan masyarakat dunia tentang bahaya konsumsi kecambah mentah. Peringatan ini bukan tanpa alasan. Lembaga Kesehatan Global ini telah mengumpulkan data dan bukti dari berbagai negara yang menunjukkan risiko nyata di balik makanan yang tampak sehat ini. Di Amerika Serikat saja, puluhan wabah penyakit yang berkaitan dengan kecambah mentah telah terjadi selama beberapa dekade terakhir. Ribuan orang jatuh sakit, dan tidak sedikit yang harus dirawat di rumah sakit. Bahkan, ada kasus kematian akibat infeksi parah yang berasal dari kecambah. Masalah utamanya terletak pada proses pertumbuhan kecambah itu sendiri. Lingkungan hangat dan lembab yang dibutuhkan untuk menumbuhkan kecambah justru menjadi tempat sempurna bagi bakteri berbahaya seperti Salmonella, Listeria, dan E. coli untuk berkembang biak tanpa terdeteksi. Hanya dibutuhkan satu sel bakteri untuk berkembang biak menjadi jutaan dalam waktu yang sangat singkat. Dalam hitungan jam, kecambah yang tampak segar bisa dipenuhi koloni bakteri yang tak terlihat oleh mata. Banyak orang mengira mencuci kecambah mentah di bawah air mengalir sudah cukup untuk membersihkannya. Namun, kenyataannya, bakteri yang sudah masuk ke dalam tunas kecambah tidak bisa dihilangkan hanya dengan dicuci. Gejala infeksi akibat bakteri ini bisa muncul dalam waktu 12 hingga 72 jam setelah mengonsumsi kecambah yang terkontaminasi. Gejalanya bisa sangat berat, mulai dari diare parah, kram perut yang menyakitkan, demam tinggi, hingga muntah-muntah yang melemahkan tubuh. Bagi lansia, infeksi ini sangat berbahaya. Sistem kekebalan tubuh yang sudah melemah membuat mereka lebih rentan mengalami komplikasi serius, bahkan bisa berujung pada kematian jika tidak segera ditangani. Mengonsumsi kecambah mentah adalah risiko besar, terutama untuk orang tua, anak-anak, dan orang dengan sistem imun lemah. Risiko ini seringkali tidak disadari karena kecambah terlihat segar dan sehat. Jadi, jangan pernah anggap remeh peringatan dari CDC dan WHO ini. Kesehatan dan keselamatan keluarga Anda adalah taruhannya. Selalu waspada dan bijak dalam memilih makanan, terutama untuk orang tercinta di rumah. Kenapa lansia paling berisiko? Jawabannya, sistem imun mereka melemah seiring usia. Produksi sel kekebalan menurun, pertahanan tubuh jadi lebih mudah ditembus bakteri. Banyak lansia juga punya penyakit kronis seperti diabetes atau jantung yang makin menurunkan daya tahan tubuh. Produksi asam lambung menurun, sehingga bakteri lebih mudah bertahan hidup di usus. Jumlah bakteri yang tak berbahaya bagi orang muda bisa sangat berbahaya bagi lansia. Infeksi bisa menyebar lebih cepat dan menyebabkan komplikasi berat. Perlakuan makanan untuk lansia harus lebih hati-hati. Anggap saja sistem imun lansia seperti ponsel low-bat, harus ekstra hati-hati. Apa yang terjadi jika lansia makan kecambah mentah terkontaminasi? Infeksi bakteri seperti E. coli atau Salmonella bisa menyebabkan komplikasi berat, bahkan sepsis. Sepsis adalah infeksi parah yang bisa menyebabkan kegagalan organ dan kematian. Diare dan muntah parah juga bisa memicu dehidrasi dan gangguan ginjal. Satu langkah sederhana, memasak kecambah bisa mencegah bencana kesehatan. Banyak kasus nyata bermula dari semangkuk tauge mentah. Jangan biarkan niat baik berubah jadi risiko besar. Pastikan kecambah selalu dimasak matang untuk lansia. Apakah lansia harus berhenti makan kecambah? Tidak. Kuncinya, masak hingga matang. Memasak dengan suhu tinggi membunuh bakteri berbahaya. Masak kecambah sampai layu, jangan disiram kuah panas. Untuk tumisan, masukkan kecambah di awal proses memasak. Jika ingin tekstur renyah, ganti dengan sayuran lain seperti mentimun atau wortel. Sayuran ini lebih aman dan tetap segar. Aturannya jelas, kecambah untuk lansia wajib dimasak matang. Ini bentuk cinta dan kepedulian nyata. Anggap saja seperti pasang sabuk pengaman, langkah kecil, dampak besar. Anjuran memasak makanan untuk lansia bukan hanya saran sains modern. Pengobatan tradisional Tiongkok juga menganjurkan makanan matang dan hangat untuk lansia. Makanan mentah dianggap dingin dan bisa melemahkan pencernaan lansia. Proses memasak mengubah sifat makanan jadi lebih hangat dan mudah dicerna. Sains dan TCM sepakat makanan matang lebih aman untuk lansia. Kearifan kuno dan ilmu modern saling melengkapi. Jadi, masaklah makanan untuk lansia. Itu bukan mitos, tapi kebutuhan nyata. Nenek moyang kita sudah tahu duluan, perut Opaoma butuh yang hangat. Menerapkan pengetahuan ini mudah kok. Misal, untuk soto ayam,
Rebus tauge bersama kuah selama beberapa menit sebelum disajikan untuk lansia. Untuk lumpia atau tahu isi, pastikan isian kecamba ditumis hingga matang sebelum digoreng. Pada gado-gado, rebus tauge khusus untuk lansia hingga layu. Jika repot, ganti tauge dengan sayuran rebus lain seperti kacang panjang atau bayam. Komunikasikan alasan perubahan ini pada orang tua dengan lembut. Bukan soal kebersihan, tapi perlindungan ekstra untuk tubuh mereka. Ubah kebiasaan dapur jadi lebih aman tanpa terasa membebani. Ini cara sederhana menunjukkan cinta di meja makan. Ingat, langkah kecil di dapur bisa menyelamatkan kesehatan keluarga. Kita sudah membahas kecambah dari sisi nutrisi hingga bahayanya bagi lansia. Pesannya jelas, kecambah harus selalu dimasak matang untuk lansia, tanpa kompromi. Sains dan kearifan kuno sepakat, makanan matang lebih aman dan mudah dicerna. Tindakan kecil seperti merebus tauge adalah bentuk cinta nyata. Ringkasnya, kecambah bernutrisi, tapi mentahnya berisiko tinggi. Lansia sangat rentan, jadi solusinya, masak hingga matang. Jika ragu, pilih sayuran alternatif yang lebih aman. Konsultasikan ke dokter jika ada kondisi kesehatan khusus. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat untuk keluarga Anda. Jangan lupa pesan soto, Bang, taugenya direbus lama ya, buat calon mertua. Sampai jumpa!